OKOC Indonesia, wabah COVID-19 telah memberikan dampak buruk bagi perekonomian di Indonesia. Salah satunya adalah UMKM. Bukan hanya Indonesia yang mengalaminya, tetapi seluruh dunia juga mengalaminya. Namun, di balik keruntuhan ini, ada yang masih bertahan melawan pandemi ini. Salah satunya adalah pemilik nasi kebuli Wan Syarif, anggota komunitas penggerak OKOC Smart. Seperti apa cara Wan Syarif dalam melawan pandemi ini? Yuk ikuti saya. Assalamualaikum. Waduh, lagi sibuk nih kayaknya nih. Mas Syarif, boleh izin masuk ya? Boleh. Siap. Wah, ini dia. Wah, lagi sibuk packing-packing nih kayaknya nih Mas Syarif nih. Wah, sahabat OKOC, saat ini saya sedang berada di kawasan Jakarta Timur, tepatnya di Nasi Kebuli Wan Syarif, binaan anggota penggerak OKOC Smart. Nah, ini nasi kebulinya lagi banyak dipegging-pegging nih ya, Wan ya. Wan, ini gimana sih awalnya merintis nasi kebuli? Ngerintis nasi kebuli itu berawal dari, kalau bahasanya Pok Nur itu, the power of kepepet. The power of kepepet. The power of kepepet. Jadi dalam kondisi keadaan ekonomi yang minus, terus kita nih timbul sebuah ide untuk eksperimen bikin nasi kebuli. Kebetulan dapat bumbu dari saudara di Palembang, jadi kita eksperimen. Kemudian eksperimennya itu kita undang jamaah dan pengurus masjid. Dimulai dari Jumat Berkah waktu itu tahun 2015. Terus berjalannya waktu, akhirnya kita nemukan formula bumbu nasi kebuli. Jadi setiap hari Jumat itu kita adakan Jumat Barokah. Jumat Barokah, berarti dari tahun 2015 sampai saat ini. Nah, ini kan kita tahu ya, wabah COVID-19 ini masih belum berakhir gitu ya. Nah, ini gimana kalau dari penjualan sendiri, Wan Syarif? Justru alhamdulillah malah kita sedikit imbasnya. Sedikit? Ya, kenapa? Kenapa tuh? Penasaran nih. Kemarin sempat ada banyak informasi di media sosial bahwa COVID itu bisa sedikit terhilangkan kalau kita mengkonsumsi rempah-rempah. Disebutnya empon-empon gitu ya kalau orang. Betul. Nah, kebetulan di nasi kebuli itu sendiri ada 14 rempah-rempah macamnya di dalam nasi kebuli. 14 rempah-rempah. Itu yang menarik. Jadi alhamdulillah justru dengan adanya Covid berkah tersendiri buat nasi kebuli, terutama bumbunya. Kebetulan karena sudah kita sering latihan, berikan pelatihan, edukasi, kita berikan informasi kepada masyarakat tentang peluang dan potensi nasi kebuli. Jadi alhamdulillah untuk 1 bulan ini produksi bumbu kebuli aja sudah mencapai 2,2 ton. 2,2 ton dalam satu bulan. Itu pas pandemi berarti? Pandemi. Oh, kalau sebelum pandemi gimana, Pak? Pandemi jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Kurang lebih sekitar antara sebulan itu bisa 80 sampai 100 juta. Tapi dengan kondisi Covid justru penurunannya sedikit. Sekitar 60 sampai 70 juta. Oke. Bisa kasih tipsnya nggak sih Wan Syarif nih ke sahabat OKOC gitu ya? Mungkin banyak sekali kan yang terguncang nih UKM. Betul. Gimana ya ini COVID malah tadinya usahanya berjalan lancar malah makin ini makin sulit gitu. Kalau dari Wan Syarif sendiri ada nggak tips yang pengen diberikan sama sahabat OKOC? Jangan pelit dengan informasi. Jangan pelit. Sering-sering berbagi informasi terkait dengan dagangan kita pun nggak ada masalah. Dengan disitulah letak keberkahannya sebenarnya. Yang kedua, perbanyak reseller atau perbanyak jaringan. Bagaimana mungkin seseorang tahu produk kita kalau kita tidak pernah menyampaikan? Betul sekali. Jadi mereka lah reseller itulah adalah kepanjangan tangan kita. Mereka dengan makin banyak reseller, makin banyak peluang produk kita terjual dan makin banyak peluang usaha kita dikenal dengan orang lain. Produk kita dikenal dengan banyak orang. Oke, tadi jangan lupa informasi, terus memperlebar jaringan gitu ya. Berarti bisa dikatakan juga Wan Syarif juga aktif nih dalam memberikan pelatihan-pelatihan gitu. Ini sesuai dengan 7 langkah pas dari OKOC ya. Salah satunya adalah pelatihan dan pendampingan. Nah, kira-kira sudah
berapa banyak pelatihan yang diberikan oleh Wan Syarif kepada UMKM? Sejak tahun 2017 hingga tahun ini kita sudah memberikan pelatihan atau edukasi menginformasikan tentang nasi kebuli sebanyak 31 kali. 31 kali dalam 31 satu kali bulan. dengan total jumlah pesertanya sampai hari ini sekitar 5.000 peserta. 5.000 peserta, kurang lebih sekitar 100-an orang sudah berjualan nasi kebuli. Oke, 100-an orang ya. 100-an orang. Ini berarti bukan di Jakarta aja sudah? Bukan cuma di Jakarta. Jabodetabek, kemudian ada yang dari Tegal, ada yang Cirebon, Garut, kemudian sampai Malang, bahkan sampai Palu. Kemarin kita kirim bumbu itu ke Medan sama ke Batam, Bangka Belitung juga, Kalimantan, Banjarmasin, Papua, Bali juga masuk. Papua, Bali, wah keren, udah hampir seluruh Indonesia ya Wan ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, kalau gitu selain nasi kebuli ini kayaknya juga Wan Syarif juga bikin, oh ini dia bumbunya. ada bumbunya. Mudah, gampang, nggak pakai ribet. Mudah, gampang, nggak pakai ribet. Gimana nih Wan sampai akhirnya bisa membuat bumbu instan ini? Ada latar belakang apa iya. nih? Setelah kita buat pelatihan-pelatihan, tadinya kita nggak produksi ini. Oh, oke. Kita pelatihan-pelatihan itu kita informasikan ini loh bumbunya, ini Bapak Ibu silakan beli produksi di pasar. Ternyata kebanyakan rekan-rekan peserta pelatihan itu kesulitan. Di antara beberapa bumbu itu tidak bisa dibeli dalam jumlah sedikit. Dia harus dibeli dalam jumlah besar. Mereka lah saran untuk peserta. Mereka saran, udah Wan aja yang buat. Wan buat bisa dalam jumlah besar, jual ke kita. Itulah kita buat seperti ini. Nah ini mirip sekali proses masaknya sama seperti mie instan. Sama seperti mie instan, gampang banget dong Pak. Gampang banget. Pokoknya di sini mudah, gampang, nggak pakai ribet. Oke, kalau kayak mie instan berarti kalau misalkan mager gitu ya, kaum rebahan di rumah, tinggal rebus saja, terus langsung masak ini. Ini bumbu istimewa. Kenapa istimewa? 4 in 1. Bukan cuma bisa nasi kebuli, tapi bisa nasi goreng, kemudian gulai, juga tongseng. Jadi 4 in 1. 4 in 1, 4 jadi 1 ya, bisa jadi semua ya. Nah, kalau di suhu ruang itu kita tahan hingga 10 hari. Tahan 10 hari, suhu ruang. Kalau di kulkas, kita tahan hingga, bumbunya tuh tahan hingga 2 bulan. Tapi kalau di freezer bisa sampai 6 bulan. Bisa sampai 6 kita bulan. tidak menggunakan bahan pengawet, tapi kita menggunakan garam. Yang sama-sama kita tahu bahwa garam adalah pengawet alami. Pengawet alami. Dan alhamdulillah nasi kebuli Wan Syarif sudah bersertifikat halal. Alhamdulillah. Nah ini yang terpentingnya ya. Selain nasi kebuli, juga Wan Syarif bikin bumbu instannya gitu ya. Nah satu inovasi juga yang pastinya untuk para pelaku UMKM. Nah Wan, ini ada satu pertanyaan lagi nih. Sebelum dan sesudah bergabung dengan OKOC, ada nggak sih perasaan perbedaan yang dirasakan? Jauh luar biasa. Kita yang teramat penting adalah link dan jaringan. Makin banyak kita punya jaringan, makin banyak kita berteman dengan UMKM, makin tahu tentang keadaan tentang teman-teman UMKM dari seluruh Indonesia. Jadi kita bisa bersilaturahmi, bersinergi, bahkan saling sharing tentang peluang-peluang yang ada. Jadi intinya memang silaturahmi ya, sambil berjualan, saling bersilaturahmi, dengan begitu maka makin meluas pemasarannya. Nah, Wan Syarif mungkin ada harapan dari Wan Syarif untuk para pelaku UMKM di Indonesia, atau mau memberikan tips buat teman-teman yang mungkin bingung nih mau mulai usaha gitu. Usaha apa ya Wan? Saya nggak punya modal nih. Kan biasanya banyak kayak gitu ya pelaku UMKM. Nah mungkin ada yang ingin disampaikan nggak dari Wan? Kita mulai nasi kebuli itu tahun 2015 justru nggak punya modal. Justru nggak punya modal. Jadi modal kalau dibilang usaha atau berjualan itu harus punya modal, itu sebenarnya cuman sekitar 5%-an. Tapi yang jelas adalah kemauan. Itu kemauan kita untuk merubah nasib, kasarannya gitu ya. Merubah nasib, kemudian kita berpikir keras, kita punya ide, kita lakukan. Ya sudah. Dan yang terpenting lagi adalah biasa di dalam bahasa UKM itu ada namanya ATM. ATM? Amati, tiru, dan modifikasi. Amati, tiru, dan modifikasi. Betul. Keren. Jadi kalau seumpama rekan-rekan UMKM lagi makan, makanannya enak di satu tempat. Kemudian amati, wah ini kayak begini, oh packagingnya seperti ini. Nanti bisa juga ditiru, kemudian dimodifikasikan. Mungkin ada yang dikurangi atau mungkin ada yang ditambahkan. Seperti itu. Insya Allah saya yakin
teman-teman kalau punya keinginan kuat, kemauan yang kuat untuk merubah, kemudian mindsetnya pun juga udah dirubah, insya Allah jalan kok. Usaha bisa berjalan dan bisa biasanya menemukan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan. Baik, terima kasih Wan Syarif. Ini mungkin bisa memberikan pencerahan juga ya bagi para pelaku UMKM. Mungkin setelah ini kita mau lihat-lihat lagi nih packaging-packagingnya. Terus wah ini yang support juga dari teman-teman OKOC Indonesia, OKOC Smart Indonesia. OKOC Smart semua. Ya, oke, betul. Siap. Dilanjut. Monggo silakan. Kemudian ada potongan ayamnya sama nasi kebulinya, lengkap sama bawang goreng. Sahabat OKOC Indonesia, yakinlah kita dapat bangkit dari sulit, menang melawan COVID. Yes, we can do it. Vika Kuen, TV OKOC Indonesia.